Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tanah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia, NIM 184744225. Saya merupakan mahasiswi dari PGSD Bilingual FIP Universitas Negeri Makassar. Baik, simak video materi pembelajaran tentang tanah berikut ini. Pengertian tanah. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital perannya bagi semua kehidupan di bumi, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air, sehingga sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernafas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme bagi sebagian besar hewan darat. Tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak. Ilmu yang mempelajari berbagai aspek mengenai tanah dikenal sebagai ilmu tanah. Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpan air dan menekan erosi. Meskipun tanah sendiri juga dapat tererosi, komposisi tanah berbeda-beda pada satu lokasi dengan lokasi yang lain. Air dan udara merupakan bagian dari tanah. Pembentukan tanah. Tanah berasal dari pelapukan batuan dengan bantuan organisme membentuk unik yang menutupi batuan. Proses pembentukan tanah dikenal sebagai pedogenesis. Proses yang unik ini membentuk tanah sebagai tubuh alam yang terdiri atas lapisan-lapisan atau disebut sebagai horizon tanah. Setiap horizon menceritakan mengenai asal dan proses-proses fisika, kimia, dan biologi yang telah dilalui tubuh tanah tersebut. Tanah terbentuk dari bantuan dan batuan memerlukan waktu jutaan tahun untuk berubah menjadi tanah. Batuan menjadi tanah karena pelapukan, yaitu proses hancurnya batuan menjadi tanah. Batuan dapat mengalami pelapukan karena berbagai faktor, diantaranya cuaca dan kegiatan makhluk hidup. Faktor cuaca yang menyebabkan pelapukan batuan, misalnya suhu dan curah hujan. Pelapukan yang disebabkan oleh faktor cuaca ini disebut pelapukan fisika. Adapun makhluk hidup yang menyebabkan pelapukan, misalnya pepohonan dan lumut, yang disebut pelapukan biologi. Tanah berbentuk dari beberapa faktor: batuan, iklim, zat hidup, topografi, dan waktu. Adanya berbagai perbedaan dari faktor-faktor tersebut, maka proses pelapukan dan pembentukan tanah berbeda-beda. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan jenis tanah antara satu daerah dengan daerah lainnya. Karakteristik tanah. Tanah organik dapat ditanami karena memiliki sifat fisik gembur atau sarang, sehingga mampu menyimpan air. Namun karena memiliki keasaman tinggi, sebagian besar tanaman pangan akan memberikan hasil terbatas dan di bawah capaian optimum. Tanah non-organik didominasi oleh mineral. Komponen tanah. Pertama, ada mineral, kedua air, ketiga udara, keempat bahan organik. Nah, saya akan menjelaskan keempat komponen tanah tersebut. Yang pertama, mineral.
Bahan mineral merupakan komponen penyusun tanah dengan persentase tertinggi, yakni kisaran 45%. Komponen ini terbentuk dari proses pelapukan batuan yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Batuan yang melapuk pada proses pembentukan tanah akan sangat mempengaruhi jenis tanah yang dihasilkan. Secara umum, ada 3 batuan yang dapat melapuk dan berubah menjadi tanah, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan. Kedua, air. Air dan udara merupakan komponen penyusun tanah yang persentasenya 25%, yang bersifat dinamis atau dapat berubah-ubah. Air dan udara sama-sama menempati pori tanah. Jika kandungan air tanah tinggi, maka kandungan udara tanah akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya. Ketiga, udara. Kandungan udara di dalam tanah memungkinkan mikroorganisme tanah dapat hidup dan melakukan metabolisme. Komponen penyusun tanah satu ini menempati sekitar 25% dari volume keseluruhan tanah. Sifat keberadaan udara dalam tanah yang dinamis memungkinkan ia dapat terdorong keluar tanah saat kandungan air tanah meningkat. Keempat, bahan organik. Komponen penyusun tanah yang selanjutnya adalah bahan organik. Komponen ini berasal dari proses dekomposisi materi organik yang berasal dari hewan dan tumbuhan mati. Dekomposisi yang dilakukan oleh dekomposer atau detritivore mengubah materi organik menjadi senyawa-senyawa organik yang terkandung dalam tanah. Meskipun tersedia dalam persentase yang sedikit, yakni sekitar 5%, senyawa-senyawa organik tersebut akan sangat mempengaruhi sifat-sifat tanah, terutama sifat fisik dan kimianya. Manfaat tanah. Manfaat tanah terdiri dari 3. Pertama, tanah sebagai lahan dimanfaatkan untuk pemukiman, lahan industri, lahan pertanian, dan lain-lain. Kedua, tanah sebagai bahan mentah industri, antara lain tanah liat lempung merupakan bahan pembuatan gerabah, bahan baku semen, bahan bangunan atau genteng bata. Lumpur untuk pengeboran minyak, cetakan pengoceran besi, tanah koalin sejenis liat, lunak warnanya putih, kuning, abu-abu, kaya aluminium silikat dan dapat digunakan untuk bahan baku kertas, tekstil, kimia, dan keramik. Ketiga, tanah sebagai sumber energi. Tanah gambut merupakan salah satu energi alternatif. Daerah persebaran tanah gambut di Indonesia terdapat di Sumatera Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Jenis-jenis persebaran tanah. Pertama, tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur, biasanya yang terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Kedua, tanah andosol. Tanah andosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan baik untuk tanaman. Ketiga, tanah intisol. Tanah intisol merupakan saudara dari tanah andosol, namun biasanya merupakan pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapilli. Keempat, tanah grumusol. Tanah grumusol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Kandungan organik di dalamnya rendah karena dari batuan kapur, jadi dapat disimpulkan tanah ini tidak subur dan tidak cocok untuk ditanami tanaman. Kelima, tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan, mengandung banyak unsur hara dan mineral, dan sangat subur. Keenam,
Tanah laterit. Tanah laterit memiliki warna bata karena mengandung banyak zat besi dan aluminium. Di Indonesia sendiri, tanah ini sepertinya cukup familiar di berbagai daerah, terutama di daerah desa dan perkampungan. Kelima, tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah yang baru mengalami perkembangan dan merupakan tanah yang masih muda, terbentuk dari adanya perubahan iklim, topografi, dan adanya vulkanisme. Keenam, tanah inceptisol. Tanah inceptol terbentuk dari batuan sedimen atau metamorf dengan warna agak kecoklatan dan kehitaman, serta campuran yang agak keabu-abuan. Tanah ini juga dapat menopang pembentukan hutan yang asri. Kedelapan, tanah latosol. Jenis tanah ini juga salah satu yang terdapat di Indonesia. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan sedimen dan metamorf. Lapisan tanah. Berikut merupakan gambar dari lapisan tanah. Lapisan tanah disebut juga sebagai horizon atau horizon line. Secara umum, lapisan horizon tanah dibedakan dalam 5 lapisan utama. Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut ada 5 lapisan horizon tanah. Horizon O. Lapisan tanah yang mengandung materi organik ini memiliki ketebalan hanya beberapa sentimeter dari permukaan. Lapisan organik tersebut sangat kaya akan humus penyuburan tanah. Ciri khas dari horizon O adalah warnanya yang gelap, coklat sampai kehitaman, dan terdiri dari sisa makhluk hidup seperti ranting dan daun yang membusuk. Horizon A. Horizon A merupakan lapisan tanah bagian atas dan sering disebut topsoil. Lapisan ini memiliki rata-rata ketebalan antara 20 hingga 30 cm. Horizon A memiliki relatif subur jika dibandingkan dengan lapisan lain di bawahnya. Lapisan ini juga dikenal sebagai zona eluviasi, yaitu tempat pencucian partikel-partikel tanah oleh air hujan. Horizon B. Horizon B adalah lapisan tanah yang sering disebut subsoil. Lapisan ini merupakan zona eluviasi, yakni tempat pengendapan partikel tanah yang mengalami pencucian dan terlarut di dalam air dari horizon A. Horizon C. Lapisan ini juga sering dikenal sebagai zona regolit, yaitu lapisan batuan dasar yang mulai mengalami penghancuran dan pelapukan. Horizon D merupakan lapisan batuan induk yang masih utuh dan belum mengalami proses pelapukan. Thanks for watching. Itulah tadi materi mengenai tanah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.